Anda butuh pelayanan kesehatan, namun malas mengantri. Sekarang di Mobile JKN tersedia fitur untuk mengambil nomor antrian secara online. Buka Mobile JKN, akses menu pendaftaran pelayanan, pilih fasilitas kesehatan tingkat pertama, pilih peserta yang ingin berobat, pilih poli tujuan, serta tentukan tanggal kunjungan. Isi keluhan sakit pada kolom yang tersedia. Klik daftar pelayanan. Tunggu nomor antrian dan estimasi waktu tunggu pelayanan pada Mobile JKN. Jika sudah dekat waktu pelayanan, segera datang ke fasilitas kesehatan tingkat pertama untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Anda dirujuk ke rumah sakit. Tenang, Mobile JKN juga menyediakan layanan antrian online di rumah sakit. Caranya, klik vaskes rujukan tingkat lanjut, pilih peserta, pilih nomor rujukan, pilih rencana kunjungan, serta dokter yang Anda inginkan. Selanjutnya, klik tombol daftar pelayanan, maka nomor antrian akan tampil. Ingat ya, 1 jam sebelum waktu layanan, Anda wajib check-in melalui Mobile JKN dalam radius minimal 1 km dari rumah sakit tujuan. Jika Anda belum memiliki rekam medis, silakan melakukan pendaftaran pada loket admisi di rumah sakit. Bila sudah memiliki rekam medis, Anda tinggal menunggu nomor antrian di poli sesuai dengan rujukan. Setelah mendapat pelayanan, Anda dapat ke bagian farmasi rumah sakit untuk pengambilan obat. Selesai, mudah bukan? Mengantri di fasilitas kesehatan tanpa ribet, Mobile JKN solusinya. Selamat datang di Rumah Sakit Wisata UID. Adapun moto kami adalah cepat, profesional, dan terjangkau. Rumah Sakit Wisata UID memiliki visi rumah sakit pemberi layanan yang bernuansa wisata. Adapun misi kami adalah 1. Pemberi pelayanan kesehatan secara terpadu, promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.
2. Memberi layanan kuratif dan rehabilitatif senantiasa bernuansa wisata. 3. Pengembangan kemitraan dalam pembiayaan kesehatan. 4. Pengembangan Rumah Sakit Wisata UIT sebagai rumah sakit pendidikan atau teaching hospital bagi Fakultas Kedokteran. Rumah Sakit Wisata UIT melayani BPJS Kesehatan dan asuransi lainnya. Hai, saya Dr. Wisudawan, spesialis jantung dan pembuluh darah di Rumah Sakit Wisata UIT. Mari kita menjaga kesehatan jantung kita semua. Dengan olahraga, kita turut menjaga kesehatan jantung. Olahraga setidaknya 3 kali dalam sehari, baik dalam menekan kolesterol yang jahat dan meningkatkan kolesterol yang baik. Dan serta mengatur regulasi tekanan darah kita biar tetap dalam keadaan yang normal. Tetap sehat selalu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah simulasi bantuan hidup dasar Basic Life Support Rumah Sakit Wisata UIT. Kasus kematian henti jantung merupakan pembunuh nomor 1 di dunia. Menurut penelitian, henti jantung mendadak disebabkan 80% penyakit jantung koroner, 10-15% gagal jantung, 5-10% akibat penyakit jantung bawaan. Penyakit tersebut akan menyebabkan kematian apabila tidak dilakukan tindakan secepatnya. 10 menit adalah waktu maksimal untuk menolong seseorang. Aspek dasar henti jantung adalah bantuan hidup dasar atau basic life support. Ada 3 hal penting dalam BHD. Yang pertama, cek kesadaran pasien. Yang kedua, aktifkan sistem emergensi. Yang ketiga, resusitasi siklus CAB. Ketika kita menjumpai korban dalam situasi potensi yang mengancam nyawa dan memerlukan respon cepat, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah cek kesadaran pasien. Sebelum melakukan pertolongan pada korban, hal yang perlu diperhatikan adalah 3A, yaitu aman penolong, aman korban, dan aman lingkungan. Posisikan korban terlentang di tempat yang permukaan datar dan keras. Cek kesadaran korban dengan menepuk bahu sambil memanggil dengan lantang. Jika belum ada respon, kita bisa melakukan stimulus nyeri dengan menekan di bagian sternum sambil memanggil. Jika belum ada respon, maka disimpulkan pasien tidak sadar. Setelah langkah pertama selesai, kita lakukan langkah kedua, yaitu aktifkan sistem emergensi. Segera meminta bantuan. Tolong,
tolong, ada pasien tidak sadar. Jika kita sendirian dan berada di luar rumah sakit, kita bisa menelpon atau meminta bantuan. Dan jika kita berada di lingkungan atau area rumah sakit, kita bisa menekan tombol emergensi atau code blue. Langkah yang ketiga yaitu resusitasi dengan siklus CAB, kompresi airway breathing. Sebelum kita melakukan kompresi, kita harus mengecek nadi karotis dalam waktu maksimal 10 detik. Siklus CAB pada orang dewasa adalah 30:2 dengan kedalaman 5-6 cm dengan kecepatan 100-120 kali per menit dengan memperhatikan recoil dada. Titik kompresi adalah 2 jari di atas prosesus supadius atau letakkan telapak tangan dari aksila tarik ke sternum. 2 tangan saling mengunci dengan tumpuan pada siku dan telapak tangan. Lakukan kompresi dengan menghitung 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai dengan hitungan 30, kemudian dilanjutkan ventilasi 2 kali. Setiap selesai melakukan kompresi dan ventilasi 30:2, evaluasi selama 2 menit, kemudian mengulangi kembali siklus CAB. Jika nadi pasien sudah teraba namun belum ada napas, maka berikan ventilasi selama 2 menit, yaitu dengan 10-12 kali per menit. Atur korban atau pasien dengan posisi recovery. Demikian video simulasi DHD dari Rumah Sakit Wisata UI. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Mantap! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya petugas ketiga Rumah Sakit Wisata UI. Dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan simulasi ketika terjadi kebakaran di Rumah Sakit Wisata UI. Jika terjadi kebakaran di dalam ruangan, jangan panik dan segera menghubungi resepsionis rumah sakit agar segera menginformasikannya ke bagian yang terkait. Terjadi koordinat di lantai 4 kebidanan kamar 427. Petugas keamanan akan segera membunyikan alarm kode red. Perawat yang bertugas segera mengambil helm dan melakukan evakuasi. Seluruh petugas akan keluar melalui jalur evakuasi, kemudian menuju ke titik kumpul. Adapun titik kumpul yang telah ditentukan adalah berada di bagian depan gedung Rumah Sakit Umum Wisata UI. Petugas keamanan akan tetap berada di ruangan untuk memadamkan api. Apa yang tergantung di setiap lantai secabut. Kita harus membuka pinnya. Ini pin terkunci, ini kuncinya. Nah, ketika kami sudah terbuka, kami harus menekan bahwa apakah apar ini berfungsi dengan baik dengan menggunakan hentakan. Kalau dia mempunyai tekanan, berarti apar ini bagus digunakan. Contohnya, berarti apar ini bagus digunakan. Yang kedua, kita harus arahkan selangnya ke sumber api. Kemudian tekan ini dan ratakan. Kita ke hidran. Pertama-tama cara menggunakannya itu buka kotaknya. Kita harus membuka kotaknya. Yang kedua, tarik ujungnya. Yang ketiga, tarik semua selangnya keluar. Yang keempat, ini kerannya harus dibuka. Harus dibuka ini kerannya, ini keran airnya.
Dan yang terakhir, semprotkan ke api. Kita coba. Ratakan apinya dengan menggunakan gelas. Inilah video simulasi ketika terjadi kebakaran di Rumah Sakit Wisata UIT. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat wisata, mencuci tangan atau hand hygiene sangat sederhana dan tidak menggunakan waktu yang lama, namun bisa mencegah terjadinya infeksi yang berbahaya jika dilakukan dengan tepat. Hand hygiene baik dilakukan dalam 5 momen. 1. Sebelum kontak dengan pasien. 2. Sebelum tindakan aseptik. 3. Setelah terkena cairan tubuh pasien. Yang keempat, setelah kontak dengan pasien. Yang kelima, setelah kontak dengan lingkungan di sekitar pasien. 6 langkah cuci tangan yang benar menurut WHO. Perlu diingat, jika kita menggunakan hand rub dilakukan dalam waktu 20-30 detik. Sedangkan dengan menggunakan sabun dilakukan dalam waktu 40-60 detik. Lepaskan semua perhiasan sebelum melakukan cuci tangan. Langkah pertama, mengambil sabun kemudian ratakan sambil menggosok telapak tangan. Yang kedua, menggosok punggung tangan secara bergantian. Langkah ketiga, menggosok telapak tangan dan sela-sela jari. Langkah keempat, menggosok punggung tangan dengan posisi tangan saling mengunci. Langkah kelima, gosok ibu jari dengan melakukan genggaman tangan lainnya, lakukan secara bergantian. Langkah keenam, menggosok kuku tangan dengan memutar di telapak tangan lainnya, lakukan secara bergantian.